ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, puji dan syukur tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Maka daripada itu, mengucap kita alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasakan kita benar-benar di dalam hati kita bahawa apapun yang ada pada diri kita semuanya itu merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah tersebut untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian selanjutnya, selawat beriringan dengan salam. Tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikannya buat arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang diberikan oleh beliau nantinya syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita bergembira bersama-sama, bergembira yang diiringi oleh kesedihan. Mengapa kita bergembira? Karena alhamdulillahirabbil alamin kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, mendirikan bulan Ramadan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Banyak daripada kita orang-orang yang menginginkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, yang mereka mengharapkan agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Tetapi ada yang lebih cepat sampainya daripada keinginan, ada yang lebih dahulu daripada keinginan. Apa dianya? Itulah dia yang tidak bisa disaatkan terlebih dahulu ataupun diakhirkan. Itulah dia kematian yang pasti akan mendatangi setiap kita. Banyak daripada kita yang telah mati dahulunya sebelum daripada bulan Ramadan ini, yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka bersyukurlah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Bahkan di dalam Al-Quran banyak daripada orang-orang yang telah dahulu itu, absarna wa sami'na na'mal salihan farji'na na'mal salihan. Kami telah melihat ya Allah azab, kami telah mendengar ya Allah siksaan, maka kembalikanlah kami na'mal salihan. Kami akan
perbaikan di atas permukaan bumi ini. Tetapi apa mau dikata, maut telah sampai, kematian telah tiba. Tidak ada satupun lagi kesempatan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka kita diberikan oleh Allah kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita mampu untuk menghadapi bulan Ramadan itu. Dan kita tengah meraih kemenangan yang amat besar karena telah mampu mempuasakan Ramadan itu dengan secara benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita pun bersedih karena kita telah meninggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Bersedih hati kita. Walaupun nantinya di tahun yang akan datang Ramadan itu akan datang kembali, tetapi tidak ada jaminan bagi diri kita bahwa kita akan sampai di bulan tersebut. Maka menangislah diri, perhitungkanlah diri, lihat-lihatlah diri. Apakah Ramadan yang telah berlalu itu sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin? Apakah Ramadan yang telah kita lakukan itu telah berdasarkan kepada keimanan? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Allah. Orang yang mempuasakan Ramadan itu dengan keimanan dan penuh perhitungan kepada Allah, maka pada waktu itu ia akan didapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, boleh jadi Ramadan yang telah berlalu merupakan Ramadan terakhir kita. Tidak ada jaminan bagi kita akan bertemu lagi dengan bulan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan yang diturunkan oleh Allah. Bahkan di dalam suatu riwayat, orang yang menjalankan ibadah sunnah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan ibadah wajib yang dikerjakan di hari-hari yang biasa. Dan ibadah wajib yang dikerjakan oleh orang di dalam bulan Ramadan tersebut dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahala ibadah wajib pada waktu itu. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang jikalau kita mendapatkan malam tersebut, sungguh amat beruntunglah kita di dalam kehidupan ini. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada manusia agar menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas serta furqan bagi orang-orang yang mau untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan di dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu cintailah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling kepada Al-Quran ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar akan Al-Quran ini. Karena ini merupakan petunjuk yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan kebanyakan daripada manusia, dan ia jualah yang menunjuki kebanyakan daripada manusia. Siapa yang tidak ditunjuki oleh Allah, yakni orang-orang yang fasik. Dan siapa orang-orang yang ditunjuki oleh Allah, yakni mereka yang mau untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupannya sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat suruhan-suruhan dan juga larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau kita mau untuk mempelajari Al-Quran itu, kita akan merasakan bahwa semuanya itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Kita butuh akan suruhan tersebut. Kita butuh akan perintah Allah tersebut. Diperintahkan kita untuk solat. Solat itu merupakan kebutuhan bagi kita. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Ataukah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
semuanya itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Apa yang dilarangkan oleh Allah itu merupakan kebaikan bagi kita di saat kita meninggalkan larangan tersebut, kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum." Dan jikalau kamu melihat akan bulan tersebut, maka berpuasalah kamu. Itulah yang telah kita lakukan 1 bulan di bulan Ramadan kemarin. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang ada padanya penyakit ataupun dalam perjalanan, hendaklah ia menggantinya di hari yang lain. Maka jikalau ada di antara kita yang memiliki uzur, misalnya di dalam berpuasa kemarin tidak bisa melakukan puasa karena ada uzur yang ada dibicarakan di dalam syarak, maka gantilah puasa tersebut di hari yang lain. Jikalau syarat-syaratnya itu memenuhi untuk kita mengqada puasa tersebut, maka kita wajib untuk mengqada puasa tersebut. Namun jikalau kita memiliki syarat-syarat yang wajib untuk kita membayar fidyah, seperti orang tua yang tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, maka bayarlah fidyah tersebut. Itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya puasa tersebut, sehingga kita dituntut jikalau kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kita harus menggantinya di hari yang lain, kaum muslimin. Maka walitu minul iddatah, sempurnakanlah olehmu bilangan puasa tersebut. Sempurnakan puasa tersebut. Apakah kita mensiamkan puasa tersebut atau bulan Ramadan itu, atau kita mengqiyamkan bulan Ramadan tersebut dengan memperbanyak solat malam, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sempurnakan bilangannya dari awal puasa, dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Sempurnakan itu semua. Maka apa selanjutnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbirlah kamu kepada Allah. Besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Untuk apa kita mengagungkan Allah? Ala ma hadakum, atas apa petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita semua. Besarkan Allah dengan semua itu, dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Al-Quran tadi yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada kita. Besarkan Allah karena telah memberikan kepada kita petunjuk tersebut. Maka seperti apa takbir yang benar itu? Seperti apa takbir yang benar-benar yang akan membekas di dalam hati manusia itu? Apakah takbir yang hanya dibaca pada 1 Syawal saja, kemudian mereka pun kembali kepada tabiat asli, melupakan apa yang mereka baca? Apakah demikian saja? Apakah takbir yang hanya dibaca bersama-sama pada 1 Syawal, kemudian tidak membekas lagi takbir itu sesudahnya, malah mereka semakin hari semakin kembali kepada sifat-sifat jahiliyah? Apakah seperti itu takbir yang benar? Maka takbir yang benar itu adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu membesarkan Allah, kamu bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka jikalau kita berbicara tentang petunjuk ini, hudan ini telah diberikan oleh Allah kisi-kisi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini, Al-Quran ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan-raguan padanya. Petunjuk untuk menjadi takwa. Maka hudan atau kebenaran itu, yang pertama yang akan menjadikan manusia itu adalah tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hatinya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan oleh Allah petunjuk dan ia pun menerima petunjuk itu dengan keimanannya, hal yang pertama yang akan dia rasakan adalah tidak akan ada lagi keraguan-raguan sedikit pun di dalam hatinya. La raiba fihi hudan lil muttaqin.
Kemudian bagaimana orang-orang yang muttaqin itu? Alladzina yuqimus salat, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu yakin akan yang gaib. Kemudian mereka itu mendirikan akan salat dan membayarkan atau menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya akan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada orang-orang sebelumnya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Orang-orang yang seperti itu, mereka itu berada di dalam petunjuk daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kenapa Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman? Karena Allah sayang akan orang-orang yang beriman itu. Itulah mengapa yang diperintahkan untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, beriman. Iman itulah yang akan mendatangkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jikalau telah ditunjuki sebenar-benarnya ditunjuki oleh Allah, akan hilanglah keraguan-raguan di dalam hatinya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin, jikalau keraguan-raguan itu telah hilang dari hati seseorang, akan timbullah ketaatan yang sebenar-benarnya di dalam hati manusia. Orang tidak akan lagi menjalankan perintah Allah karena keterpaksaan. Orang tidak akan lagi meninggalkan perintah Allah karena keterpaksaan. Tetapi dengan rasa kecintaanlah ia akan menjalankan ketaatan tersebut. Karena apa? Karena keraguan-raguan tadi sudah tidak ada lagi di dalam hati. Orang jika sudah tidak ragu lagi, apapun akan ia lakukan. Bahkan diperintahkan ia untuk menyelam ke lautan yang sangat dalam, akan ia lakukan juga. Karena ia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, tahap yang kedua daripada hudan itu adalah diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman tadi. Akan diberikan kekuatan di dalam hatinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah tersebut, menghadapi segala macam hal yang ada di dalam kehidupannya, akan diberikan keteguhan di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merasakan apapun yang ia lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merasakan perbuatannya nantinya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada timbul dalam hatinya tersebut sebuah rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebanyakan orang, mereka bertuhan di dalam masjid. Mereka mengakui Allah ada di dalam masjid, tetapi di kantor mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jikalau banyak korupsi merajalela. Di masjid mereka membesarkan Allah, tetapi di pasar mereka melupakan Allah. Maka jangan heran banyak timbangan yang dicurangi. Di masjid mereka mengagungkan Allah, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya mereka melupakan Allah. Maka jangan heran banyak orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang beriman tadi, yang diberikan petunjuk tadi, akan diberikan rasa di dalam hatinya bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita pelajari selama bulan Ramadan kemarin. 1 bulan penuh kita berpuasa. Banyak kesempatan untuk membatalkan puasa tersebut. Banyak kesempatan untuk tidak berpuasa. Tetapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tidak sedikit pun hati tergerak untuk membatalkan puasa tersebut. Itulah hendaknya yang harus kita bawa di bulan-bulan selanjutnya. Rasa selalu diawasi oleh Allah tersebut. Rasa selalu diperhatikan oleh Allah. Bawakan rasa itu di bulan-bulan yang akan datang, sehingga kehidupan kita akan selalu kita was-was terhadap apa yang akan kita lakukan. Berfikir kita akan membuat dosa. Berfikir kita 2 kali untuk memaksiatkan sesuatu. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan di dalam suatu ayat Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan yang amat luar biasa. Wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti atau menjadi seorang wanita yang mereka itu memintal suatu benang dengan pintalan yang sudah amat kuat. Lalu mereka pun menyerai-beraikan pintalan tersebut sehingga jadilah benang tersebut tercerai-berai. Di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan, kita telah ditempa sedemikian rupa. Kita berpuasa di siang harinya. Kita mendirikan Ramadan di malam-malamnya dengan memperbanyak solat sunat. Bahkan kita takut ada sesuatu yang menjanggal di saat kita meninggalkan solat tarawih. Padahal itu hukumnya sunnah. Hendaknya demikian pula lah yang kita rasakan di hari-hari yang selanjutnya. Kemudian kita bertadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan sampai berkhatam-khatam kita mengkhatamkan Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita menjadi seorang wanita, kata Allah tadi, yang membuka pintalan benang yang telah dia pintal dengan sedemikian kuat. Ramadan yang telah kita lakukan tersebut jangan kita sia-siakan. Takbir yang kita serukan kepada Allah jangan dijadikan itu sebagai pemisah antara Ramadan dengan bulan-bulan yang akan datang. Sehingga kita pun seakan-akan tidak lagi diawasi oleh Allah di luar bulan Ramadan. Tetapi jadikanlah takbir yang kita kumandangkan tersebut untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin giat hendaknya kita beribadah kepada Allah. Semakin giat kita mengaji, semakin tumbuh rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran. Itulah takbir yang sebenar-benarnya takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Besarkanlah Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan. Orang yang benar takbirnya akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan di dalam kehidupannya. Akan semakin besar rasa kecintaannya terhadap Al-Quran itu. Akan semakin sanggup ia dan berkeinginan ia untuk mempelajari Al-Quran itu dengan secara benar. Mengapa? Karena itu merupakan petunjuk yang Allah turunkan. Yang jikalau ia menjalankan Al-Quran itu di dalam kehidupannya sehari-hari, maka berarti dia terus senantiasa mentakbirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membesarkan Allah setiap saat sampai dengan Ramadan yang akan datang. Itulah takbir yang sebenar-benar takbir tersebut. Bukan takbir yang hanya dibaca satu hari saja, lalu kita melupakan takbir tersebut untuk hari-hari yang akan datang. Tetapi kita membaca takbir tersebut, lalu kita menjadikan hudan yang telah diturunkan oleh Allah tersebut pegangan yang kuat di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin petunjuk itu akan datang ke dalam hati manusia? Di saat manusia itu menjadi orang yang fasik. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqun. Bagaimana mungkin Allah akan menunjukkan orang-orang yang fasik? Orang-orang yang tahu Al-Quran ini adalah petunjuk, tetapi mereka tidak mau untuk mempelajari Al-Quran itu dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin Allah akan menunjukkan? Sehingga di dalam surah Al-Baqarah diceritakan kisah yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tentang bagaimana Bani Israel membangkang akan kekuasaan Allah, membangkang akan perintah Allah. Mereka tahu Nabi Musa adalah utusan Allah, bahkan nyata bagi matanya kebesaran Allah. Tetapi di saat disuruh ia untuk menyembelih seekor lembu betina, mereka pun bermalas-malasan dalam melaksanakan. Tidak yakin mereka dengan perintah tersebut. Sehingga jadilah orang-orang yang seperti itu orang yang fasik. Tsumma qasat qulubuhum. Maka selanjutnya kefasikan itu akan membuat hati menjadi qasat, menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu jikalau dititikkan setetes per setes oleh air akan mencekung jua, ia akan lama-kelamaan. Tetapi hati seseorang yang telah keras daripada kebenaran Allah tidak akan mempan lagi dengan kebenaran tersebut, tidak akan mempan lagi dengan petunjuk tersebut. Bahkan dibacakan kebenaran ini kepada mereka, mereka menolaknya, membantahnya. Tsumma qasat qulubuhum, keras hati mereka ini. Sehingga ada 4 macam hal yang akan merusak manusia tersebut. Yang pertama adalah mata yang selalu kering. Apa maknanya? Mata yang jarang menangisi diri, mata yang jarang menangisi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yang jarang menangisi dosa-dosanya yang ada. Sehingga mata jikalau selalu kering dalam mengingat Allah akan menyebabkan yang kedua, yakni hati yang keras. Air mata yang kurang jatuh menetes karena takut akan kekuasaan Allah akan menyebabkan hati yang keras. Sulit hati yang keras itu untuk dimasukkan kebenaran-kebenaran. Sulit hati yang keras itu untuk dimasukkan petunjuk-petunjuk Allah kepadanya. Itulah yang kedua, yang akan menyesatkan atau yang akan menyengsarakan manusia tersebut. Kemudian yang ketiga yang akan mencelakakan manusia itu adalah hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Orang jika telah menjadi budak daripada nafsunya, menjadi budak daripada hawa nafsunya, maka ia akan dikendalikan oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga ia akan melakukan segala macam hal, tidak memerhatikan lagi apakah haram ataupun halal, apakah hak ataupun batil, ia akan tetap melakukan hal tersebut. Maka daripada itu di dalam kehidupan ini, boleh kita berkeinginan, boleh kita mendapatkan atau ingin sesuatu hal, tetapi bandingkan atau ujikan keinginan kita itu dengan kebenaran, dengan Al-Quran tersebut. Karena setiap sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu benar, dan setiap kebenaran pun belum tentu kita ingin. Maka daripada itu, gapailah yang benar itu, walaupun sulit bagi kita awalnya untuk menginginkannya. Tetapi gapailah itu, karena itulah yang akan bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang diimami oleh hawa nafsunya akan dibawa kepada lembah kebinasaan oleh hawa nafsunya tersebut. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang akan menjadi pencelaka bagi manusia itu adalah hubbud dunia, cinta yang terlampau sangat terhadap dunia. Mereka mengejar dunia seakan-akan mereka itu mengejar sesuatu yang amat-amat berharga sekali. Padahal Allah, Nabi telah mengatakan tidak lebih berharga dunia dan seisinya ini di sisi Allah daripada sebelah daripada sayap langit. Namun manusia mengejar dunia itu terlampau mencintai dunia itu. Mereka mengejar dunia itu bagaikan mengejar fata morgana. Disangkanya air yang akan menghilangkan haus, tetapi semakin ditegur air tersebut, semakin timbul rasa haus. Disangkanya makanan yang akan mengenyangkannya, tetapi semakin dimakan makanan tersebut, semakin kelaparan manusia. Disangkanya harta yang akan menyelamatkannya, tetapi semakin banyak harta tersebut,
semakin lalai dia dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah diri kita. Lihatlah diri kita. Allah menurunkan petunjuknya kepada kita. Allah menurunkan hudan kepada kita. Sudahkah mau hati kita tergerak untuk menggapai hudan tersebut? Sudahkah tergerak hati kita untuk mempelajari hudan tersebut? Atau malah kita berlengah-lengah saja terhadap petunjuk peringatan yang telah Allah turunkan? Maka daripada itu, untuk selanjutnya, takbir yang kita kumandangkan pada hari ini hendaknya mencerminkan hal-hal takbir tersebut, mencerminkan kita menyeru kebesaran Allah untuk hari-hari yang akan datang. Dengan cara bagaimana? Yakni yang menjemput hidayah tersebut, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk mutlak di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan petunjuk itu akan hilanglah keraguan-raguan di dalam hatinya. Dengan tidak adanya lagi keraguan-raguan, barulah dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mendapatkan petunjuk tersebut akan kuat hatinya di dalam menghadapi kehidupan di atas permukaan bumi. Mereka akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat hatinya karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ia merasakan tidak ada satu daya dan upaya kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang seperti itulah, jikalau kita berpuasa seperti itu, jikalau kita solat seperti itu, berdasarkan ketaatan yang tidak ada keraguan-raguan tadi, barulah kita akan mendapatkan dengan la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu benar-benar menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang kita lakukan tersebut jangan sampai terputus hanya sampai takbir yang kita kumandangkan pada hari ini, tetapi dicerminkan untuk bulan-bulan yang akan datang. Di dalam kehidupan kita yang akan datang, selalu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai manakah orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar sekalilah kebencian di sisi Allah di saat kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن من عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.